Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspirasi Qurani di mana saja Anda berada, kembali jumpa dengan channel YouTube saya Didi Junaidi dalam segmen acara Inspirasi Qurani, meresapi makna ayat-ayat penggugah nurani. Sahabat Inspirasi Qurani, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan satu tema, yaitu tentang kemerdekaan yang sesungguhnya. Namun sebelum kita lanjutkan tayangan video kali ini, seperti biasa saya mengingatkan kepada sahabat Inspirasi Qurani yang baru bergabung dengan channel YouTube ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya, like, comment, and share, agar channel YouTube ini semakin berkembang, semakin baik, dan bisa menghadirkan konten-konten terbaik seputar Inspirasi Qurani, dan sahabat Inspirasi Qurani tidak tertinggal satu video pun. Baik, sahabat Inspirasi Qurani yang berbahagia, berkaitan dengan tema kita, kemerdekaan yang sesungguhnya, hari ini, Selasa 17 Agustus 2021, tepat 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-76 untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Nah, berkaitan dengan tema kita kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk memaknai hakikat kemerdekaan yang sesungguhnya, khususnya sebagai manusia, sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun RI yang ke-76. Semoga bangsa ini, negeri yang sangat kita cintai ini semakin adil, makmur, sejahtera, menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Inspirasi Qurani yang berbahagia, mari kita simak keterangan Al-Quran tentang hakikat seorang hamba. Di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk mengabdi kepadaku, untuk menyembah kepadaku. Sahabat Inspirasi Qurani yang berbahagia, dari keterangan ayat ini jelas bahwa tujuan utama diciptakannya kita, ya manusia, oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengabdi kepadanya, menghamba kepadanya, beribadah kepadanya. Bahkan dalam ayat lain dijelaskan perintah untuk mengabdi beribadah itu sampai akhir hayat kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah, menyembahlah, mengabdilah kepada Tuhanmu hatta ya'tiyakal yaqin, hingga datang kepadamu al-yaqin ay al-maut. Sahabat Inspirasi Qurani yang berbahagia, kemudian kalau kita kaitkan dengan misi tauhid yang nanti ada kaitannya dengan masalah kemerdekaan atau kebebasan. Dalam sejumlah keterangan kitab tauhid dijelaskan bahwa inti ajaran tauhid itu adalah tahrirul ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Membebaskan seorang hamba dari penyembahan, pengabdian kepada sesama hamba atau sesama makhluk menuju penyembahan kepada Tuhannya hamba. Nah, dari sini kita pahami bahwa seorang hamba, seorang makhluk ini hakikatnya adalah merdeka. Dia tidak boleh dikekang, dibelenggu, dijajah oleh apapun dan siapapun. Hanya satu penyembahan, pengabdian, peribadatan yang wajib dan mutlak dilakukan, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Inspirasi Qurani yang berbahagia, sehingga pada hakikatnya kita semua itu merdeka. Manusia itu adalah makhluk yang merdeka, yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun, tidak boleh dijajah, tidak boleh dikekang, tidak boleh dibelenggu oleh siapapun. Sebagai individu, kita itu merdeka.
bahkan sebagai komunitas masyarakat, sebagai bangsa dan negara itu merdeka, maka penjajahan di dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, kalau kita lihat dalam kondisi keseharian kita, kemerdekaan, kebebasan berekspresi, mengungkapkan pendapat, dan lain sebagainya, itu mungkin masih bisa kita rasakan. Kita sebagai hamba yang bebas merdeka. Tetapi penjajahan dari pihak kita sendiri, ya, penjajahan dari dalam diri kita sendiri inilah masih yang sulit untuk kita tanggulangi atau sulit untuk kita perangi. Kita mungkin bisa perang melawan kekuatan-kekuatan lain. Kita berhasil mengalahkan musuh-musuh dari luar kita. Tetapi seringkali kita kalah dengan musuh dari dalam diri kita sendiri. Nah, sahabat inspirasi Quran yang berbahagia, maka dalam kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan kita semua bahwa musuh yang sesungguhnya, penjajah yang sesungguhnya adalah ada dalam diri kita sendiri. Apa itu? Atau siapa itu? Yaitu nafsu dalam diri kita. Nafsu, keinginan dalam diri kita, hasrat dalam diri kita, itulah penjajah yang sesungguhnya. Sehingga godaan-godaan dari luar itu mungkin masih bisa kita kekang, masih bisa kita tanggulangi, tapi godaan dari dalam diri, godaan terhadap materi, godaan terhadap kedudukan dan jabatan, godaan terhadap lawan jenis dan lain sebagainya, itu yang masih sering memberikan serangan-serangan bertubi-tubi dalam diri kita dan seringkali kita kalah. Sahabat inspirasi Quran yang berbahagia, untuk itu mari kita ingat kembali pesan-pesan Al-Quran, bagaimana agar kita bisa memerangi atau bisa mengalahkan kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri kita. Dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Nah, kalau kita sadari bahwa hakikat penciptaan kita hanya untuk mengabdi dan menyembah, beribadah kepada Allah, dan kita serahkan seluruh aktivitas kehidupan kita, bahkan kematian kita kelak, kita hanya persembahkan kepada Allah, maka disinilah kita bisa mulai untuk berperang melawan diri kita sendiri. Kita tanyakan dalam diri kita, ketika ada godaan-godaan yang masuk itu, untuk apa tujuan hidup kita sesungguhnya? Kalau sekedar untuk kesenangan-kesenangan sesaat, yang saya sebut dalam video sebelumnya, pseudo pleasure, kesenangan semu, itu begitu naif dan sayangnya kehidupan kita yang sesaat ini. Tapi kalau untuk tujuan yang jauh lebih mulia, jauh lebih tinggi, hanya berharap ridha Allah semata, disitulah tingkat paling mulia dari seorang hamba. Sahabat inspirasi Qurani yang berbahagia, maka ada satu cara ya untuk kita bisa mengalahkan nafsu kita, untuk bisa kita terhindar dari kejahatan-kejahatan yang bersumber dari dalam diri kita. Cara yang saya maksud adalah sikap muraqabah. Ya, sikap muraqabah itu dalam khazanah sufistik atau literatur tasawuf disebut sebagai sikap merasa selalu diawasi oleh Allah, merasa selalu dimonitor oleh Allah. Dan CCTV Allah itu 24 hours per day, 24 jam sehari, tidak pernah rusak. Akan ada terus pantauan-pantauan, ada terus monitor-monitor Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kelak aktivitas kita itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling bahaya ketika di hadapan Allah justru mulut kita yang biasa berdalih memungkiri perbuatan-perbuatan kita itu dikunci rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Yasin dijelaskan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu Allah
kunci rapat mulut-mulut kita. Allah jadikan tangan-tangan kita yang berbicara. Allah jadikan kaki-kaki kita yang bersaksi atas apa yang kita perbuat. Sahabat inspirasi Quran yang berbahagia, karena itu marilah memaknai semangat kemerdekaan ini, kita kembali mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya adalah pengabdian kita yang mutlak hanya kepada Allah. Kita tidak boleh diperbudak, tidak boleh dikekang, dibelenggu, dijajah oleh keinginan-keinginan di luar Allah. Harus semua yang Allah berikan dalam kehidupan ini, perintah-perintah itulah yang menjadi landasan kita. Harta yang melimpah, kedudukan dan jabatan yang prestisius, ilmu pengetahuan yang tinggi, bahkan kecintaan pada lawan jenis harus kita betul-betul bisa manage, harus bisa kita kendalikan sehingga kita tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak dibenarkan atau dilarang oleh agama. Semoga sedikit uraian yang dapat kami sampaikan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tetap kita jaga sikap muraqabah, selalu diawasi oleh Allah, dan kita itu merdeka hanya menghamba, mengabdi kepada Allah semata. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.